Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Puji syukur kepada Allah SWT yang masih memberi kita kesehatan ya, keselamatan hingga pada hari ini sehingga kita bisa melanjutkan untuk pertemuan kelima ya di mata kuliah hukum pidana khusus ya dengan judul faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana korupsi ya. Oke, di sini nama Ibu Lydia Ramadhani Sibuan ya. Ibu dosen ilmu hukum untuk Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, sebelumnya kita mulai dengan beberapa kontrak perkuliahan ya, di mana dalam kontrak perkuliahan ini ada beberapa strategi pembelajaran ya, kuliah, respon, tanya jawab, diskusi, penugasan yang nanti akan direspon oleh mahasiswa. Kemudian ada beberapa sistem penilaian ya, etika, tugas, kuis, UTS dan UAS gitu ya. Nah, kemudian eh, ada beberapa nilai nilai tamadun dari Universitas Pembangunan Pancabudi ya. Yang pertama itu dalam kehidupan kampus dan pergaulan sehari-hari, seluruh sivitas akademi harus mampu menjadi masyarakat yang memiliki sopan santun yang tinggi. Kemudian seluruh sivitas akademi juga harus melaksanakan pengajian Al-Quran ya berkala, tertutup berukur dan menghormati serta memperingati hari-hari besar Islam lainnya, berpakaian muslim ya. Kemudian Sivitas Akademi Pancabudi juga harus mengamalkan Piagam Pancabudi, Mutiara Hikmah, tujuh nilai dasar yayasan dan lainnya. Dan Sivitas Akademi juga mengamalkan kampus bersih, asri, lestari, kemudian melakukan pekerjaan dan pelayanan wajib melaksanakan service excellent. Kemudian Universitas Pembangunan Pancabudi juga memiliki warna-warna kebesaran antara lain putih, kuning, biru. Wajib menggunakan dan melestarikan simbol-simbol ornamen, melestarikan istilah dan makna budaya, dan menghargai para tokoh yang berjasa pada Universitas Pembangunan Pancabudi. Kemudian Sivitas Akademi juga melakukan segala tanggung jawab yang diberikan kepada seluruh setiap pegawai wajib melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan mensosialisasikan, memasyarakatkan serta menyatukan semua tekad dalam pemahaman Unpad sebagai kampus tamadun mandiri ditetapkan sebagai logo tamadun mandiri sebagai pemersatu. Kemudian ada beberapa visi misi Unpad ya. Isinya yaitu perguruan tinggi swasta yang terkemuka berbasis religius dalam mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Kemudian misi, melaksanakan pengabdian sesuai dengan piagam Pancabudi, mengembangkan iptek berdasarkan Al-Quran dan Hadis, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian, kemudian mendorong fungsi kekhalifahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia ya, dan akhirat, dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan ya. Kemudian tujuh nilai dasar yayasan menjaga kemurnian akidah tauhid, bersyukur, rendah hati, berpikir positif, berbuat baik, berempati, eh, patuh kepada pemimpin dan menaati peraturan. Kemudian budaya Unpak, budaya peradaban bersih, kemudian budaya peradaban hemat energi. Visi misi dari Prodi Ilmu Hukum yaitu mewujudkan program studi ilmu hukum yang terkemuka, berkarakter yang didasarkan nilai-nilai religius, dan mampu mengaplikasikan perkembangan iptek dalam pembangunan hukum nasional dan internasional untuk kemaslahatan umat. Kemudian misinya menyelenggarakan pendidikan hukum, meningkatkan mutu proses belajar mengajar, melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan kegiatan-kegiatan ilmiah dengan melibatkan dosen, mahasiswa, dan stakeholder lainnya ya. Nah, kemudian hmm, rincian topik ya, rincian topik yang akan dibahas yaitu pengertian tindak pidana khusus, latar belakang, kemudian pengertian hukum tindak pidana korupsi, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, hukum tindak pidana pencucian uang, ruang lingkup hukum pidana khusus, hukum tindak pidana informasi, tindak pidana terorisme,
pengertian tindak pidana narkotika, ruang lingkup pengertian tindak pidana anak, ya, ruang lingkup pengertian tindak pidana perdagangan orang atau trafficking, kemudian ruang lingkup dan pengertian tindak pidana kekerasan. Nah, di sini ada beberapa capaian pembelajaran ya, mahasiswa dapat memahami, menjelaskan tentang pengertian tindak pidana khusus, memahami dan menjelaskan tentang latar belakang. Kemudian mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang pengertian hukum tindak pidana korupsi. Mahasiswa memahami dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, hukum tindak pidana pencucian uang, ruang lingkup hukum pidana khusus tentang tindak pidana ekonomi. Kemudian materi sebelumnya, hukum tindak pidana korupsi mencakup seluruh perbuatan yang menyalahgunakan kekuasaan, kewenangan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan yang merugikan negara dan masyarakat. Dengan ruang lingkup yang sangat luas, ini tidak hanya berlaku untuk pejabat negara, tapi juga mencakup sektor swasta yang berkaitan dengan kebijakan publik. Dalam upaya pemberantasan korupsi diperlukan kerjasama antar pemerintah, lembaga penegak hukum, serta masyarakat secara keseluruhan. Di sini ada capaian pembelajarannya ya, dan ada pustakanya. Kemudian tindak pidana korupsi ini juga merupakan salah satu isu yang sangat penting ya dalam menjaga integritas pemerintah dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Korupsi sering berdampak buruk pada perekonomian, kualitas pelayanan publik, serta keadilan sosial di suatu negara. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi memerlukan upaya yang serius, melibatkan berbagai pihak, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam konteks ini, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat dibagi menjadi faktor internal dan eksternal yang mencakup elemen-elemen yang berkaitan dengan aparat penegak hukum, kebijakan pemerintah, budaya hukum, serta kondisi sosial politik di suatu negara. Nah, kemudian faktor internal ya dari aparat penegak hukum ya. Penegakan hukum tindak pidana korupsi sangat bergantung pada kinerja integritas aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa hakim, dan lembaga lainnya yang berperan dalam penyidikan, penuntutan, dan persidangan kasus korupsi. Beberapa faktor internal yang mempengaruhi penegakan hukum korupsi antara lain, yang pertama adalah komitmen dan integritas aparat penegak hukum, kemudian kapasitas dan kualitas sumber daya manusia, kemudian tindak lanjut penuntutan yang profesional ya. Ini merupakan beberapa faktor internal. Nah, kalau dia faktor eksternalnya ya, adanya budaya politik dan sosial, kemudian peran lembaga anti korupsi, kebijakan dan komitmen pemerintah, transparansi dan akuntabilitas pemerintah, pengaruh sistem hukum dan peraturan yang berlaku, keterbukaan sistem peradilan, kekuatan dan kewenangan lembaga hukum, peraturan yang jelas dan tegas. Jadi itu adalah faktor eksternal ya yang mempengaruhi ya. Nah, kemudian juga ada peran media, media dan ormas, ormas organisasi masyarakat sebagai pengawas ya daripada tindak pidana korupsi ini itu. Kemudian adanya teknologi dan inovasi dalam penegakan hukum gitu. Nah, kemudian kita bahas sedikit ya terkait dengan beberapa faktor tadi. Yang pertama, untuk faktor internalnya ya, aparat penegak hukum. Jadi memang aparat penegak hukum ini termasuk dia structure ya, struktur dalam legal sistem pemerintahan, dalam legal sistem hukum. Jadi struktur itu merupakan salah satunya itu penegak hukum. Nah, hukum yang baik itu adalah hukum yang bisa dia itu eh, penegak hukumnya itu harus adil gitu. Jadi kalau penegak hukumnya tidak adil, maka sulit hukum itu untuk tegak ya. Sebagus apapun substantif ya atau peraturan atau undang-undang di dalam suatu negara, kalau internal itu sendiri penegakan hukumnya itu tidak berjalan sesuai dengan landasan keadilan, maka tidak bisa
diimplementasikan. Makanya komitmen dan integritas aparat penegak hukum ini menjadi faktor penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian kapasitas dan kualitas sumber daya manusia. Jadi aparat penegak hukum itu memang benar-benar orang yang jujur, ya, memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik, ya, kemudian juga pintar secara intelektual dan emosional, kemudian juga memiliki kapasitas kecerdasan yang mampu untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh hak hukumnya gitu. Kemudian penegak hukum ini juga harus profesional, ya. Artinya profesional di sini dia harus memiliki yang namanya eh, keprofesionalan, eh, keadilan, atau dia memang jika profesinya sebagai jaksa, hakim, polisi, dia harus profesional. Tidak boleh ada pandang bulu, ya, kemudian tidak boleh ada memihak ke sebelah gitu. Harus memang benar profesional. Benar-benar harus bertanggung jawab dengan keputusan-keputusan yang mereka ambil di dalam pemenuhan hak-hak hukum masyarakat, ya. Nah, kemudian faktor eksternalnya itu adalah bagaimana budaya politik dan sosial kita, ya. Kemudian peran lembaga anti korupsi seperti KPK dalam memberantas, ya, dalam mengawasi, dalam menghukum, ya, khususnya pihak-pihak yang berkaitan dengan korupsi. Korupsi itu kan berarti merugikan keuangan negara gitu. Jadi bagaimana peran lembaga anti korupsi ini bisa berjalan secara efektif, ya, ini juga sebagai faktor eksternal, ya. Kemudian kebijakan dan komitmen pemerintah, transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Bagaimana pemerintah itu bisa memberikan kejujuran, ya, dalam hal proses kasus-kasus korupsi, jujur, kemudian juga pertanggungjawaban, ya, akuntabilitas pemerintah ini pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat. Bagaimana upaya pemerintah ini untuk jujur dan bertanggung jawab kepada masyarakat terhadap penanganan-penanganan kasus tindak pidana korupsi ini. Kemudian pengaruh sistem hukum dan peraturan yang berlaku, ya, keterbukaan sistem peradilan. Yaitu tadi transparansi itu memang sangat dibutuhkan karena korupsi ini kan keuangan negara yang dirugikan itu tidak sedikit, ya. Mungkin di atas ratusan juta, miliaran, bahkan triliunan gitu. Jadi memang peradilan harus jujur gitu. Tidak boleh ada yang namanya manipulasi, tidak boleh ada yang namanya mafia hukum, ya, dalam memberantas tindak pidana korupsi ini. Jadi memang keterbukaan dalam sistem peradilan ini juga sangat mempengaruhi, ya, dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kemudian kekuatan dan kewenangan lembaga hukum, ya. Bagaimana lembaga hukum ini memiliki kewenangan, ya, kemudian juga kekuatan dalam hal penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan pengadilan, dan bahkan di dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Jadi artinya memang kekuatan dan kewenangan lembaga hukum ini dibutuhkan agar hukum itu memang benar-benar diimplementasikan, ya, khususnya dalam tindak pidana korupsi. Kemudian peraturan yang jelas dan tegas, ya, dan juga peran media dan organisasi masyarakat. Ini juga mempengaruhi faktor dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Bagaimana media dan ormas ini dalam mengawasi, ya, mengawasi bagaimana berjalannya transparansi dalam proses hukum tindak pidana korupsi. Nah, bagaimana media itu bisa mengungkapkan, ya, hal-hal yang tak terungkap, dan bagaimana organisasi masyarakat sipil ini juga bisa memberikan yang namanya apa ya, kontrol, ya, artinya mengontrol, mengawasi bagaimana proses tindak pidana korupsi itu diproses, maka organisasi masyarakat sipil ini juga bisa memberikan pendapat, komentar, bahkan mengawasi dan mengontrol, ya, jalannya dari proses tindak pidana korupsi itu sendiri.
Kemudian teknologi dan inovasi dalam penegakan hukum. Jadi teknologi serta inovasi juga dibutuhkan karena modus-modus tindak pidana korupsi ini juga pasti akan semakin meningkat ya. Artinya para pelaku tindak pidana korupsi ini juga pasti memiliki hal-hal baru ya, modus-modus baru dalam melakukan aksi korupsinya sehingga teknologi dan inovasi dalam penegakan hukum itu juga menjadi sebuah eh, kebutuhan yang sangat penting khususnya dalam hal digitalisasi ya. Bagaimana proses-proses eh, penegakan hukum itu bisa lebih maju ya dalam sisi teknologi dan memberikan inovasi terbaru sehingga kasus tidak pidana korupsi itu bisa terungkap gitu, bisa dipublikasi, bisa ditahan, bisa disidangkan memang sesuai dengan keadilan gitu. Nah, kemudian di sini ada tanya jawab ya. Jadi ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama itu bagaimana integritas dan kapasitas aparat penegak hukum mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua, apa peran budaya politik dan sosial dalam mempengaruhi keseriusan pemberantasan korupsi di suatu negara. Kemudian yang ketiga, sejauh mana transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara dapat memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Nah, jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu bisa renungkan dan bisa dicari gitu ya dalam hal untuk memberikan stimulus ya agar eh, tindak pidana korupsi ini bisa kita lihat bagaimana integritasnya, bagaimana peranan budaya dan politik sosialnya ya dan juga seperti apa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara itu bisa memperkuat penegakan hukum. Ya. Jadi memang hal-hal pertanyaan ini bisa kita cari dan bisa kita renungkan sehingga kita bisa lebih mendalami lagi ya yang namanya proses atau faktor-faktor dalam mencegah tindak pidana korupsi ini. Mungkin cukup sekian dari saya ya untuk tema pertemuan kelima hari ini. Saya harap Bapak Ibu bisa menambah wawasan ya dan juga bisa lebih berpikir lebih mendalam terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana korupsi ini. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.